Jangan sampai seni kita itu diambil oleh orang lain. Marilah kita membudayakan, mengembangkan, melestarikan budaya tradisional. Halo Sobat, salam literasi. Selamat datang di Narakata, narasi yang hidup melalui kata. Di episode keempat kali ini, saya Ali Nana akan menemani kita, Sobat Literasi, dalam obrolan yang tentunya sangat menarik dan menambah wawasan baru. Sobat, pernahkah terlintas di benak kita bahwa suatu hari puisi, novel, maupun cerpen dapat digantikan oleh mesin? Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kecerdasan buatan atau AI kini mulai hadir dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia sastra. Kehadirannya pun memunculkan berbagai pertanyaan, pemirsa. Apakah kreativitas manusia dapat digantikan oleh AI? Apakah AI merupakan ancaman bagi para sastrawan? Atau justru dapat menjadi rekan dalam proses berkarya? Nah, Sobat Literasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, seorang akademisi sekaligus pemerhati sastra yang tentunya memiliki banyak sekali pengalaman dan pandangan menarik untuk kita dengarkan. Mari kita sambut bersama Ibu Endang Waryanti. Selamat datang, Bu Endang. Selamat datang. Terima kasih Bu Endang sudah berkenan hadir dalam Narakata kali ini. Bagaimana kabarnya Bu Endang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu sehat, selalu semangat. Baik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana hubungan antara manusia, sastra, dan teknologi, saya ingin mengajak Sobat Literasi mengenal Ibu Endang lebih dekat lagi. Bu Endang, boleh diceritakan sedikit mengenai perjalanan Ibu dalam dunia sastra dan pendidikan? Apa yang membuat Ibu tetap mencintai dan menekuni bidang sastra hingga saat ini? Silahkan Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Semoga ini nanti bisa menjadi suatu semacam referensi, tapi juga bisa diperhatikan. Khususnya mahasiswa PPSI Universitas Nusantara PGRI Kediri, pada umumnya pada penikmat sastra. Kalau cerita sekilas tentang perjalanan hidup saya, sejak kecil Bu Endang itu sudah berkecimpung di dunia seni. Entah itu seni drama, seni tari, seni suara, dan mungkin masih banyak lagi yang saya cintai. Terutama kesenian berangkatnya dari seni tradisional. Karena saya menganggap bahwa seni tradisional itu kalau kita tidak mengembangkan, siapa lagi? Jangan sampai seni kita itu diambil oleh orang lain. Marilah kita membudayakan, mengembangkan, melestarikan budaya tradisional. Terutama bidang dari Jawa ya, kesenian Jawa. Iya, sehingga saya belajar dari seni tradisional, tari tradisional, nembang tradisional, semua saya juga. Dan alhamdulillah mulai SMP, SMA, perguruan tinggi, Bu Endang selalu membawa nama baik lembaga. Kita bisa mendapatkan juara tingkat kabupaten waktu itu. Kalau di mahasiswa kita bisa mencapai di tingkat nasional. Nah, inilah perjalanan hidup Bu Endang sehingga Bu Endang sampai detik ini. Mohon maaf, Bu Endang sebelum di UNB pernah di Fakultas Sastra Universitas Negeri Jember. Di sana saya juga mengembangkan seni tradisional, sehingga akhirnya saya angkat ketoprak ke dalam, masuk dalam dunia akademisi. Ya, ternyata ketoprak itu berkembang dengan baik. Pertama kali pentas di TVRI Indonesia di Surabaya, ketoprak mahasiswa
Universitas Negeri Jember sangat bagus dan antusias, seringkali pentas di Surabaya itulah sampai detik ini. Sehingga saya itu kalau pesan kepada mahasiswa, jangan menguasai teori saja, jangan praktik untuk dirinya saja, tapi tolong masyarakat juga terampil mempraktikkan dan terampil apa ya, mengembangkan. Ya, sehingga Bu Indah itu kalau mengajar ya tidak hanya ke teori, saya juga praktik. Jadi saya sebelum mengajar ke mahasiswa itu harus praktik. Bagaimana saya nanti acting, main drama, bagaimana saya nanti baca puisi, bagaimana saya baca prosa. Ya, itu saya harus praktik dulu. Karena nanti praktis saya itu di mana? Pengabdian kepada masyarakat. Sehingga tolong Anda, kalau pengabdian kepada masyarakat, tolong masyarakat bisa terampil. Walaupun itu kesenian jalanan, jalanan juga punya apa? Punya cerita. Iya, di Kediri ada berapa grup jalanan itu? Tidak salah, ada 150 grup jalanan. Bu Ina pernah suruh kabupaten kota. Ya, tolong ini nanti Anda bisa pengabdian, memberi motivasi kepada seni-seni tradisional yang istilahnya apa ya, kembang kempis. Apa ya istilahnya? Hidup enggan mati tak mau. Nah, ini. Saya kira ada ketoprak tobong. Pernahkah Anda ke sana? Belum ya, ketoprak mitra Erlangga, silahkan Anda ke sana. Ya, kapan itu saya pernah kunjung dulu, mahasiswa saya praktikan di sana, tapi sekarang di mana pentasnya, kalau jauh-jauh saya kurang begitu apa ya, tidak begitu berani karena apa ya, lokasi mungkin jauh sehingga saya berhenti. Nah, ini sekilas, sehingga saya mohon seni tradisional itu tetap kita lestarikan sesuai dengan apa, nilai kearifan lokal, lokal wisdom, lokal knowledge, dan lokal genius. Itu harus tetap kita pertahankan. Sekilas. Baik Bu Endang, menurut Ibu apa yang membuat sebuah karya sastra ini menjadi lebih menarik, lebih berkesan bagi pembacanya? Kalau kita bicara karya sastra yang saya praktikkan, kalau membaca karya sastra itu, kalau orang Jawa itu bagaimana ya? Ada istilahnya orang Jawa, budaya Jawa itu, orang itu kalau akan melakukan sesuatu itu harus mencintai ya. Istilah, mohon maaf nanti ditanyakan AI ya, itu apa artinya? Apa? Satu, greget saut, sambung rangkep. Salah gunung, nang semakin nges. Itu nanti. Kalau Anda menguasai ini, Anda akan bisa menyatu dengan karya sastra. Apa saja, karya sastra itu indah semua. Tidak ada karya sastra yang jelek. Karena pengarang itu menulis mempunyai tujuan. Jadi karya sastra itu pasti bagus. Kalau karya sastra itu kalau Anda bisa menikmati selain verbal, pasti non verbal. Sehingga karya sastra itu medianya apa? Bahasa. Sejauh mana pengarang itu menggunakan apa? Bahasa. Sehingga pengarang itu punya gaya. Apa namanya? Stilistika. Bagaimana pengarang itu menggayakan bahasa, sehingga istilahnya William Kennedy, kalau kita menulis karya sastra itu harus ada diction, syntax, dan imagery. Ini nanti pasti karya sastra itu bagus. Jadi jangan meremehkan hasil karya sastra karena itu merupakan suatu ekspresi pengarang. Pengarang menulis dari mana? Realitas. Bisakah pengarang menulis tanpa menggunakan realitas? Nonsen. Ya. Sehingga karya sastra itu ada yang mengatakan fiksi dan ada karya sastra itu yang dinamakan karya sastra non fiksi. Mungkin sekilas. Baik, seberapa penting pengalaman hidup dan perasaan penulis dalam proses menulis karya sastra menurut Ibu? Kalau zaman sastra lama, tutur yang paling eksis. Pernah Anda mendengar cerita tutur? Pernah ya? Mungkin di sini ada juga. Setiap daerah punya cerita tutur, sastra lisan. Ya, sehingga Bu Endang itu sekarang masih tergabung dalam asosiasi tradisi lisan yang sudah dinaungi di bawah UNESCO. Jadi kita tuh terus sambung dengan grup ATL.
Nah, di sana mengumpulkan sastra-sastra lisan. Nah, orang dulu sangat percaya. Mengapa percaya? Pengarangnya tidak ada, nonim. Sebetulnya cerita itu fiksi, tapi mengapa menjadi non fiksi? Tempat kejadiannya ada. Sekarang contoh Gunung Gelap ada kan? Ada kan ceritanya? Ada. Iya, cerita tutor. Siapa sih bisa tahu? Petuk lembu peteng, lembu suro. Ada. Iya. Walaupun di Tulungagung juga begitu, ada sungai, kali, lembu peteng. Apa wis ora to? Lembu peteng kuwi samper kembang sore. Percaya kan? Joko Budo, percaya kan? Percaya. Itulah kehebatan sastra lisan. Nah, berkembang kepada kesastraan modern. Pertama kali angkatan Balai Pustaka. Masih ingat Siti Nurbayan? Masih ingat Salah Aswan? Masih ingat siapa ya? Banyak sekali ya. Kata Endak Jadi Lembu. Ini yang cerita-cerita yang ada pengarangnya. Siti Nurbaya bahkan percaya sampai sekarang bahwa itu cerita nyata, padahal bukan fiksi karena ada pengarangnya. Salah Aswan ada pengarangnya. Nah, sehingga tolong Anda nanti bisa bersinergi antara kesastraan lama dan kesastraan baru. Angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45, ya, angkatan Gelanggang, generasi kita, angkatan sampai dengan detik ini. Nah, sehingga di sini, mengapa karya sastra itu penting? Mengapa pengarang itu penting menulis? Nah, sehingga di dalam hati pengarang itu sebetulnya ada apa? Ada sesuatu yang ingin diekspresikan, ingin diketahui oleh siapa? Pembaca. Sehingga mungkinkah Anda pernah membaca karya sastra itu jadi satu dalam cerita itu, seakan-akan tahu? Pernah Anda kenal? Nah, itu dalam istilah sastra apa namanya? Rite and Passis. Apa yang dirasakan pengarang, dirasakan pula oleh siapa? Pembaca. Itu namanya Anda sudah apa? Mencapai di situ. Nah, sehingga karya sastra sekarang tuh memang beda dengan karya sastra dulu. Kalau dulu banyak karya sastra yang serius ya. Karya sastra apa? Serius itu. Karya sastra serius itu karya sastra yang tentang apa? Banyak menggunakan bahasa sastra sehingga sulit untuk dipahami. Ya, majasnya tinggi sekali. Beda dengan sekarang yang populer. Ya, sehingga sekarang tipis sekali antara sastra dan populer. Mengapa? Dari finansial, karya sastra yang serius sudah laku. Kamu baca itu sekarang kebanyakan apa? Butuh hiburan. Lihat saja Anda membaca, saya dulu pernah membaca di HP ya, ada novel-novel itu ya. Dulu Benda itu setiap membaca itu dapat 15.000. Udah pakai sekarang ternyata melorot kelereng dulu. Ini untuk menarik perhatian. Ya, sehingga ya ini nanti berlanjut setelah ini. Itu kecanggihan. Pengarang itu tidak habis apa? Berekspresi. Pengarang itu selalu punya ide yang cemerlang. Sehingga apapun yang terjadi pasti ada apa? Kelebihan, keindahan. Sehingga orang Jawa itu biasanya kalau berbicara menggunakan apa ya yang jelas? Logis, etis, estetis. Dalam karya sastra ada. Sehingga jangan mengatakan karya sastra ini tidak. Karya sastra ini ditulis karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan pengarang itu sekarang tahu membuat karya sastra pasti yang diminati oleh siapa? Pembeli, pembaca, pasti laku. Karya sastra yang ada di HP Anda keganan kalau luar negeri, kenapa Anda menciptakan sendiri? Ya, jangan jadi penonton. Begini kan, marilah kita tarik. Ya, saya kadang-kadang lalu indah, padahal tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kita tuh punya kelebihan, ya. Bener tuh maling kundang gaya durhaka. Bagaimana dengan kehidupan sekarang? Marah. Iya benar. Marah sekarang. Durhakanya di mana? Marah sekarang kalau Anda melihat peristiwa-peristiwa yang ada di kehidupan. Saya kira begitu. Karya sastra itu sangat indah. Tidak ada celahnya.
Karena kalau menulis karya sastra pengarang itu butuh apa? Butuh penilaian, butuh diapresiasi, butuh dikritik, dan butuh ditelaah. Nah, itu nanti Anda bisa langsung, itu sudah dikatakan cuan. Anda meneliti karya sastra yang sudah ada. Ini harapan kita. Baik, Ibu kan sudah pernah menyaksikan antaranya perkembangan sastra dari masa ke masa. Menurut Ibu, apa perbedaan paling mendesak dari perubahan itu semenjak adanya teknologi dan internet, Bu? Kalau sekarang ya, kalau saya mengatakan lebih nyaman sekarang, nggak harus kemana-mana, tinggal klik, ya. Sekarang misalnya kita itu latihan drama, latihan acting. Kalau dulu datak nih sanggar, datak nih bengkel teater, sekarang nggak, cukup klik. Ya, Anda tinggal pilih sesuai dengan saya tidak. Kecanggihan teknologi, karena Anda bisa menyaksikan setiap saat. Tapi sebetulnya yang canggih itu tetap siapa? Manusia. Sehingga manusia itu sekarang lebih apa? Lebih pinter. Jangan pinter teknologinya, harus pinter teknologi sing ngisi sapa kita. Iya, sehingga kita itu lebih jenius. Ya, sekarang apa yang diciptakan itu sebetulnya yang jenius siapa? Manusia. Isen ono sing nanti ngedit itu teknik. Ya kan? Iya. Pengen cantik, pengen jelek, teknik. Ayo, siapa saiki sing pengen elek? Tidak ada. Semua ingin cantik. Bahkan di depan apa? Kamera. Ya kan? Kalau saya lihat sekarang itu sangat canggih. Filter, TikTok, apa. Aduh, sangat canggih. Jangankan kok yang masih muda-muda, yang tua saja kita nanti. Tapi kadang salah jalan ya. Iya. Tapi kalau ditulis dalam novel sangat indah. Bagaimana seorang lansia seperti itu? Kok nggak ada ya? Belum ada ya novel seperti itu. Coba ditulis, ya. Gantian, jangan berenang saja. Saya sudah menulis, tapi berbahasa Jawa. Ada berapa judul kalau Anda baca nanti di ruang dosen. Saya beri judul satu judul novel, Manuk Rencak Mabur Ing Bungging. Nah, Anda bisa baca. Ini suatu contoh, sekarang itu anak ingin menulis apa? Mudah sekali dibanding dulu. Dulu itu peristiwa tidak seperti sekarang. Semua itu serba terbatas. Sekarang Anda yang sangat dimuliakan, tolong tuangkan gagasan dan ide Anda. Perkembangan sekarang semakin pesat. Anda kalau tidak lari, ketinggalan. Nah, ini kecanggihan teknologi. Tapi tetap ingat, Anda harus tetap yang jenius. Maju kalah. Ya, semakin perkembangan teknologi, semakin jenius Anda. Ya, kita tadi saya katakan local wisdom, local knowledge, dan local genius tetap dipakai. Nah, ini bagian Anda. Saya sangat bangga apabila ada mahasiswa yang mempunyai kreativitas yang sangat bagus dan bisa membawa nama baik negara, bangsa, terutama diri Anda sendiri. Baik, menurut pandangan Ibu Endang sendiri, apakah media digital saat ini itu menjadikan seseorang menjadi lebih dekat atau lebih jauh dari dunia sastra? Kalau saya mengatakan sekarang justru tidak jauh dari dunia sastra, dekat. Contohnya banyak, iklan itu sastra loh. Oh, ada sutradaranya, ada cast, kan di casting toh? Iya, kan sastra. Tidak bisa lepas dari sastra. Ayo, mana yang lepas dari sastra? Walaupun iklan itu 1 detik, padahal syutingnya beberapa bulan. Ayo, ini sutradaranya tidak besar. Ini saya harapkan Anda bisa menjadi sutradara. Iklan apa saja sekarang yang tidak menggunakan dalam dunia sastra? Tidak ada, semua sastra karena menggunakan sesuatu menggunakan yang indah dan estetika. Orang itu akan kelihatan etis, akan kelihatan indah apabila didampingi dengan keindahan. Sehingga bagaimana kalau Anda berbicara secara lisan pasti menggunakan ucapan, suara, ekspresi, bahkan gerak. Nah, ini penting sehingga dunia sastra itu tidak mati sebetulnya, justru berkembang sekarang. Ya benar.
Iya. Contoh saja apa? Fashion. Ayo, dekat enggak dengan keindahan? Dekat. Ya, sastra itu selalu dekat dengan keindahan. Ya, kalau Anda masih dekat dengan keindahan, hati Anda pasti masih mulia, masih bagus. Karena ditarik apa? Estetika ini tadi. Nah, sekarang orang ingin indah kan? Ada kan dokter ahli bedah estetika. Biar apa? Indah, cantik. Menurut Bu Indah, apakah dalam proses berkarya itu yang tidak bisa dilakukan oleh AI itu apa, Bu? Oh banyak. AI itu sama dengan apa? Robot. Iya. Siapa yang mengisi? Manusia. Iya. Sehingga kalau kita jenius, AI itu semakin apa? Bagus. Tapi jangan tergantung AI. Boleh tergantung AI itu hanya sebagai apa? Wawasan. Saya pernah tanya AI itu, AI-nya jawab, maaf Bu, nggak bisa. Iya, iya kan? Iya. Pernah nggak Anda dijawab? Saya. Saya dulu pernah tanya, karena saya akan membuat teks drama bahasa Jawa, saya tanya AI, ternyata AI belum siap. Betul kan? Betul. Iya, sehingga kita boleh tergantung AI, tapi jangan apa? Diperalat oleh AI. Ini yang penting. AI itu sama dengan robot ya. Secantik apapun robot, tetap robot. Ya, sehingga bagaimana kita kalau AI-nya canggih, kita harus lebih Canggih. Iya, yang membawa kita sukses itu betul AI. Tapi bagaimana AI itu juga apa? Nanti juga di bawah. Jadi sebetulnya kita yang lebih canggih. Bagaimana AI itu bisa berkembang pesat. Menurut Ibu, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang mahasiswa meskipun teknologi AI semakin canggih di dunia ini? Mencari pengalaman. Secanggih apapun Anda dengan AI, kalau Anda tidak mempunyai pengalaman, nonsen. Mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia itu bisa mengakses bidang studi, bidang ilmu apa saja. Contoh, psikologi sastra. Ambil kan? Ilmu psikologi. Sosiologi sastra. Politik sastra. Religiositas sastra. Semiotika sastra. Filologi, semua bisa. Feminisme, oke. Ya, sehingga saya kira mahasiswa di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia itu lebih canggih. Jadi saya pun banyaklah mencari pengalaman, pengetahuan. Jangan hanya kita bergelut dengan apa bidang ilmu kita saja, tapi kita bisa meraih menggabungkan antara sastra dan bidang ilmu yang lain. Baik, dengan kondisi yang Ibu jelaskan tadi, apa yang perlu dilakukan kita sebagai calon-calon guru dan dosen sendiri agar pembelajaran sastra itu tetap menarik, Bu Indah, dan mampu mengembangkan kreativitas mahasiswa? Satu ya, praktik. Anda hanya berteori tanpa praktik, nonsen. Praktik dan masyarakat itu bisa mempraktikkan. Jadi jangan Anda sendiri yang pintar, masyarakat juga harus pintar. Walaupun itu kuliner ya, kalau Anda bisa main drama, apa dipercaya oleh kuliner? Ya, kita tetap bersastra ya. Sehingga pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sehingga tidak hanya praktik dari bagaimana bisa apa, juga ke yang pragmatik, terampil dipraktikkan oleh masyarakat. Ini harapan kita. Jadi jangan tiba-tiba ya, tidak boleh. Apalagi nanti Anda entah calon pendidik, entah yang profesi Anda apa, itu selalu praktikan. Dan selalu bagaimana masyarakat nanti terampil. Itu nanti yang akan membawa Anda sukses. Banyak sekali. Ini harapan beda, sehingga tolong Anda banyak mencari pengalaman. Pengalaman itu tidak ada kesempatannya. Itu ada pengalaman, ambil. Ya, misalnya ada di jalan, mau menemukan sesuatu, tolong tulis
bawa HP kan semua tulis. Nanti kalau udah bapak pulang, temamu selek, mari gambar. Karena asli lagi mungkin tambah bagus, tapi yang masih tadi hilang. Ini suatu contoh. Sehingga pernah Anda di taman berantas, duduk sendiri, omong sendiri, itu bagus. Karena Anda mencari ide. Karena ada konteksnya, ada bicara sendiri tadi. Banyak penulis-penulis pengarang tuh banyak yang melakukan seperti itu. Ya, tambahnya Bu Intan saja. Bu Intan sering kali berbicara sendiri, jawab sendiri, marah sendiri, tertawa sendiri, tapi ada sesuatu yang masuk dalam pikiran Bu Intan. Saya kira nanti adik-adik mahasiswa tidak jauh berbeda, justru lebih bagus. Karena sekarang apa yang Anda dapatkan itu lebih luas dibanding Bu Indah, tapi Bu Indah juga tidak mau kalah. Saya juga ingin tahu informasi dari mahasiswa. Baik Bu Endang, sebagai penutup, apa pesan Ibu Endang untuk generasi muda agar tetap mencintai sastra dan mampu memanfaatkan kecerdasan buatan secara hidup? Pesan saya, jangan lelah mencari pengalaman. Karena pengalaman itu merupakan sesuatu yang berharga, indah, dan selamanya akan kita kenang. Dan bagaimana dengan kemajuan teknologi, terutama AI? Ya tolong Anda selalu dekat. Maksudku dekat itu Anda mengisi, tidak hanya Anda mengambil. Bagaimana Anda mengisi? Jadi aja menjukuk ya, aja mengkongkon, tapi jajal genteng kongkon. Itu harapan Bu Iman seperti itu. Jadi kita tidak hanya pengguna, tapi kita juga menciptakan. Nah, ini nanti Anda akan bisa sukses kedua-duanya. Anda sukses, AI pun juga tetap eksis, bahkan berkembang dengan baik. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bu Endang telah meluangkan waktu, ilmunya, wawasan, dan pandangan yang telah Ibu berikan pada episode Narakata kali ini. Baik Sobat Literasi, semoga perbincangan ini menambah wawasan kita bahwa teknologi dan kreativitas itu dapat berjalan berdampingan ketika digunakan dengan bijak. Saya Alinana pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak Narakata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam literasi.